Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran matematika ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran perkalian desimal, kemudian perkalian persen, dan soal cerita tentang perkalian pecahan ya. Disimak ya videonya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa supaya kita dimudahkan dalam proses belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Oke, hari ini kita lanjut ke perkalian desimal ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian desimal. Ingat ya, desimal itu contohnya misalnya ya 3,5, 2,7 ya. Cirinya dia ada koma ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini Umi ada contoh soal, misalnya 2,6 dikali 7,3. Nah, ya, 2,6 dikali 7,3. Kita kalikan menurun seperti biasa. 2,6 dikali 7,3. Nah, kita kalikan ya. Satu-satu ya, 6 kali 3, 2 kali 3 ya. Seperti itu. 6 kali 3 berapa? 18. 8 tulis, 1 simpan. 2 kali 3, 6 tambah 1 jadi 7. Oke, saya sekarang 6 kita kalikan 7, 2 juga kita kalikan 7. 6 kali 7 42. 2 tulis, 4 simpan. 2 kali 7 14 ditambah 4 simpanan jadi 18. Baru kita tambahkan 8, nggak ada pasangan di bawah, langsung turun. 7 tambah 2 9, 8 turun, kemudian 1 turun. Nah, cara menentukan letak komanya di mana, kita harus menghitung dari kedua soal ini ya. Soal ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Kemudian soal ini ada berapa angka di belakang koma? 1 angka juga. Jadi 1 angka ditambah 1 angka jadi 2 angka di belakang koma. Di sini kita tarik 2 angka di belakang koma. Nih ya, angka pertama 1, dan ini angka kedua. Di sini berarti ya. Jadi tarik 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 18,98 ya, seperti. Jadi seperti itu ya cara menghitung letak komanya di mana. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sini Umi ada soal 12,5 dikali 3,26 ya. Sama dengan titik-titik. Nah, kita kalikan ya. 12,5 kita kalikan dengan 3,26 ya. Kalau dia perkalian dia nggak apa-apa, nggak sejajar ya. Yang penting pada saat menghitung letak komanya itu harus benar. Oke, di sini ya. 5 kita kalikan 6, 2 kita kalikan 6, 1 juga kita kalikan 6. Jadi baris pertama kita kalikan dengan angka yang pertama ya. 5 kali 6 30, 0 yang ditulis, 3 yang disimpan. 2 dikali 6, 2 ini ya, 2 kali 6 sama dengan 12. 12 ditambah 3 simpanan jadi 15. 5 tulis, 1 simpan ya. 1 kali 6, 6 ditambah 1, 7. Oke, dah ya.
Baris pertama ya, baris yang atas sudah semua dikalikan 6. Sekarang baris yang di atas semuanya kita kalikan dengan 2 ya. 5 kali 2 10, 0 tulis, 1 simpan. 2 kali 2 4. 4 ditambah 1 simpan jadi 5. 1 kali 2 2. Kemudian udah selesai semua ya. Baris yang atas semuanya kita kalikan dengan 3 ya. 5 kali 3. Oke, kita perhatikan posisi penulisannya ya. Kita harus berjarak 1 angka di bawahnya. 5 kali 3 15. Nah, kita di sini menulisnya ya. 15. 1 simpan. Jadi ada jarak 1 angka ya di dalam penulisannya kalau dia sudah ke angka berikutnya. Nih ya, 5 kali 3, 15, 5 tulis, 1 simpan. 2 kali 3, 6, 6 ditambah 1 simpan, jadi 7. 1 kali 3, 3. Seperti ini ya. Jadi, setiap baris atas dikalikan dengan angka yang bawah, jika dia sudah selesai ya, mau ke angka berikutnya, dia harus dikelang 1 ya. Seperti ini tadi ya, saat baris atas dikalikan dengan 6, dia di sini posisinya. Kemudian saat baris atas kita kalikan dengan 2, dia bergeser 1 angka dari yang ini ya. Ini jangan diisi, dikosongkan. Kemudian saat baris atas ini kita kalikan dengan 3, dia juga dikelang 1 angka dari sini ya. Jadi dia nulisnya di sini bukan di sini. Oke ya. Jadi dia bentuknya kayak piramid ya, miring tapi ya. Oke, kita jumlahkan 0 turun, 5 tambah 0, 5, 7 tambah 5 tambah 5, 17, 1 simpan, 1 tambah 2 tambah 7, 10, jadi ya 0 tulis, 1 simpan, 1 tambah 3, 4. Oke, sekarang kita menghitung untuk peletakan komanya mau di mana ya, kita hitung berdasarkan soalnya. Di sini, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Yang ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Tuh 2. Jadi totalnya ada berapa angka di belakang koma? Ini tadi 1 angka, ini tadi 2 angka. Jadi kita jumlahkan berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi sini kita tarik 3 angka di belakang koma ya. 1 ya, sini ya 1, kita tandain tipis aja. 1 2 3. Nah, jadi di sini posisinya ya. Jadi hasilnya 40,750 ya. Atau misal kalau nanti di pilihan ganda tidak ada, mungkin jawabannya seperti ini, 40,75 karena 0 ya. 0 jika sudah 0 yang di belakang koma di ujung dia tidak bernilai. Jadi tulisannya 40,75 ya. Atau 40,750. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya. Kita lanjut ke perkalian persen. Nah, perkalian persen ya. Kalau di penjumlahan dan pengurangan itu persen tinggal dijumlahkan dan dikurangkan seperti biasa. Tapi beda kalau di perkalian persen ya. Umi contohin nih sini ya. Soal nomor 1 ya. Oke, kita sama-sama perhatikan dulu ya. Di sini ada soal 25% dikali 8%. Nih ya, kalau mau kita hitung pakai cara ke bawah, ini hasilnya didapat 200%, bener nggak? 200% ya, tapi cara menghitungnya tidak seperti itu ya. Tidak langsung 25 kali 8, tapi dia harus dijadikan pecahan biasa dulu. Langsung dia dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke ya, 25% kita jadikan pecahan biasa. Berapa? 25 per 100 ya. Kemudian 8% jadikan pecahan biasa, 8 per 100 ya. Baru kita kalikan di sini ya. 25 per 100 kita kalikan 8 per 100 ya. Oke, 25 kali 8 itu adalah hasilnya 200. 100 dikali 100 jadi 10
ya. Nih 10.000. Kemudian kita sederhanakan ya pecahan ini. Nah, ini coret nolnya ya. Ini ada berapa nolnya? Ada 2. Ya. Yang di bawah juga coret 2 nolnya. Berapa hasilnya? 2/100. 2/100 ini sama juga dengan 2% ya. Jadi seperti ini ya. Dia tidak boleh langsung dikalikan, tetapi dia diubah dulu menjadi pecahan biasa ya, baru dikalikan ya. Pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut ya. Kalau sudah kita sederhanakan, barulah didapat 2% ya, atau 2/100 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perkalian berbagai bentuk pecahan ya. Perkalian berbagai bentuk pecahan. Nih ya, kalau dia sudah bilang berbagai bentuk, berarti bermacam-macam ya bentuk pecahan. Oke, kita coba ya contoh soal yang pertama. 1/5 dikali 3/4. Nah, ini ya. Nah, ini sama ya, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke ya, 1/5 kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Caranya 5 kali 2 tambah 1 ya. 5 kali 2 tambah 1/5. Berapa hasilnya? 11/5. Nah, kalau sudah sama-sama bentuk pecahan biasa, baru bisa kita kalikan ya. 11/5 dikali 3/4. Hasilnya berapa? 11 kali 3, 33. 5 kali 4, 20. Jadi dapat hasilnya 33/20 ya. Oke, sekarang ya kita buka bukunya di halaman 43. Itu ada contoh soal ya. Contoh soal. Nah, kita mau ngerjakan yang nomor berapa ya? Misalnya kita kerjakan yang nomor pecahan campuran itu adalah nih ya. Kita kerjakan nomor M ya. Lihat ya nomor M. Nah, di nomor M halaman 43. Di nomor M ya. 1M ya, itu 1M nomor 1. Kemudian di angka M 28 dikali 3 1/4. Nah, di sini ada dua bentuk bukan pecahan ini ya. 28 ini adalah bilangan bulat. Kemudian 3 1/4 adalah pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu ya. 3 1/4-nya menjadi pecahan biasa. Nah, Umi ada cara lainnya ya. Dia tidak harus diubah jadi pecahan biasa karena di sini ya dia dikalikan dengan ini ya, 3 1/4 ini. Nah, ini bisa diubah jadi pecahan biasa atau mau diubah menjadi pecahan desimal, boleh ya. Nah, oke, kita mulai ya. 3 1/4 ya. 3 1/4. Nah, ini sama juga 1/4 itu adalah 0,25 ya. Jadi di sini adalah 3,25 ya. Jadi 1/4 itu adalah 0,25 nilainya ya. 1/4 atau bahasa kita 1/4 ini ya. Jadi 3,25 ya. Nah, 3,5 di sini 28 kita kalikan dengan 3,25 atau 3,25 dikali 28 ya. 5 kali 8 40, 4 tulis. 4 simpan ya. 2 kali 8 16 tambah 4. Oke ya. 2 kali 8 16
6 tulis 16 ditambah 4. Oke ya, 4 tulis ya, 4 simpan ya. Kemudian 2 kali 8 16, 16 tambah 4 simpan jadi 20. 0 tulis 2 simpan. 3 kali 8 24 ditambah 2 26. Kemudian kita kalikan dengan baris yang bawah ya. 5 kali 2 10, 0 tulis 1 simpan. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. 3 kali 2 6. Baru kita jumlahkan 0 0, 6 tambah 5 11, 1 simpan. 1 tambah 2 tambah 6 9. Nah, kita baru hitung ada berapa angka di belakang koma ya. Ini ada 1 2. 28 tidak ada angka di belakang koma ya, karena dia tidak berkoma. Jadi di sini kita tarik 2 angka di belakang koma ya. 1 2. Di sini ya hasilnya 91,00. Tadi Umi bilang 0 yang di belakang koma ya, itu tidak bernilai. Jadi kita bisa tulis hasil akhirnya itu 91 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal cerita perkalian pecahan di halaman 44 ya. Kita langsung saja bahas contoh soal ya. Bahas soal ayo berlatih 1.13. Kita bahas soal nomor 1. Di situ ada soal Lila mempunyai 140 ml susu sapi di lemari es. Ya, kita tulis ya. Susu sapi, ada berapa susu sapinya? Ada 145 ml ya. Pagi tadi dia meminum 2/5 bagian susu sapi ya. Berapa mililiter banyaknya susu sapi yang diminum Lila? Nah, ini susu sapi yang diminum ya. Susu sapi yang diminum Lila. Oke, ada ya yang namanya Lila. Yang diminum Lila sebanyak 2/5 ya. 2/5 bagian ya. Umi tulis di sini aja nggak muat. 2/5 bagian. Nah, pertanyaannya berapa mililiter banyaknya susu sapi yang diminum Lila? Berapa mililiter susu sapi yang diminum Lila? Ya. Oke. Nah, Lila meminum 2/5 bagian. Tapi yang jadi pertanyaan 2/5 bagian dari 145 itu berapa ya? Jadi cara menjawabnya ya, kita kalikan ya 2/5, kita kalikan 145 supaya kita tahu berapa sih hasil dari 2/5 ya. Oke, 2/5 dikali 145 ya. Kita bisa pakai cara seperti ini. 2 kali 145 ya. 2 kali 145, sorry ya nulisnya. Nah, kemudian dibagi 5. Berapa? 2 kali 145 itu adalah 290 ya, sorry ya. Dibagi 5. Berapa 290 bagi 5? Hasilnya 58 ya. Jadi 58 ml. Atau kita mau pakai cara kedua menghitungnya boleh ya. Caranya bagaimana ya? Ini ya, ini kan 2/5 kali 145. Kita pakai cara seperti ini. 145 kita bagikan dulu dengan 5, itu boleh ya, seperti ini. Berapa hasilnya? 29 ya. Nah,
145 bagi 5 adalah 29. Baru 2 kita kalikan dengan 29. Hasilnya berapa? Sama ya, hasilnya 58 ml. Jadi ini cara yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Oke, sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, demikianlah video matematika kita hari ini ya. Supaya kita lebih paham, kita latihan dulu di halaman 43. Soal nomor 1E, kemudian 1N, kemudian 1P, 2A, dan 2F. Oke ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.